Mengertikah kamu arti perbuatanku ini? Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, dan itu memang tepat. Sebab sungguh demikian. Maka dari itu, kalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu, supaya kamu perbuat seperti tadi kuperbuat untukmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita merayakan kenangan akan misteri Ekaristi. Bagaimana malam ini kita mengenang kembali perjamuan bersama terakhir antara Yesus bersama dengan para murid. Dan peristiwa ini kita akan melihat dan menarik pesan berkaitan dengan tema tahun jubilium yang sementara kita jalani bersama, yakni peziarah pengharapan. Kemarin kita sudah melihat makna seorang peziarah pengharapan dalam mengawali pekan suci dalam hari Minggu Palma. Dan pada malam hari ini kita akan melihatnya dalam hari raya Kamis Putih yang kita rayakan, di mana malam ini kita mengenangkan perjamuan malam terakhir, perjamuan bersama. Dan melihat dari kacamata tahun jubilium, maka perjamuan bersama adalah perjamuan pengharapan. Pengharapan dalam Ekaristi, bagaimana Yesus memberi dirinya, tubuh dan darahnya sebagai bekal bagi kita para peziarah. Seperti kita manusia yang kalau mau mengadakan suatu perjalanan, entah ziarah rohani, entah rekreasi, pasti dari rumah kita sudah sibuk menyiapkan bekal. Entah itu hanya nasi, sayur, ikan, ataupun hanya aqua dan biskuit. Tetapi kita sudah menyiapkan bekal untuk perjalanan kita, entah ke tempat wisata ataupun ke tempat rohani. Demikian pun dalam perjalanan peziarahan hidup kita, teristimewa iman kita di dunia ini. Yesus memberi dirinya sebagai bekal. Yesus memberi tubuh dan darahnya. Yesus tidak hanya sekadar bersabda, tetapi nyata dalam tindakannya, bagaimana ia memberikan dirinya wafat di kayu salib. Ekaristi tidak hanya sekedar perayaan ritual yang dialami oleh komunitas gereja Katolik di seluruh dunia, tetapi lebih dari itu, Ekaristi merupakan perayaan yang memberi kekuatan. Karena dari merayakan Ekaristi kita mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan, dan dari Ekaristi kita menyantap tubuh dan darah Kristus, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Bagaimana perayaan Ekaristi, inilah tubuhku, inilah darahku, menjadi kata-kata kenangan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan ini menjadi perayaan pengharapan bahwa Allah dalam diri putranya senantiasa menyertai peziarahan hidup kita di dunia ini. Ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, ketika kita menyambut tubuh dan darah Tuhan, maka di situ Allah dalam diri putranya yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya hadir dan menyertai perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada perayaan ini Injil yang kita dengarkan mengisahkan bagaimana Yesus yang membasuh kaki para murid. Kita tidak sekedar mendengarnya saja, tetapi kita juga mempraktekannya. Bagaimana
saya berperan sebagai Yesus yang membasuh kaki para murid. Dan tindakan Yesus ini adalah tindakan kasih, tindakan pelayanan. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini menunjukkan bahwa pengharapan akan selalu ada jika kita mau saling melayani satu sama lain. Oleh karena itu, ketika Petrus bertanya bahwa Yesus hendak mau membasuh kakinya, Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat sekarang ini belum kau mengerti maknanya, kelak kau akan pahami." Yesus berkata demikian sebab warisan iman yang Yesus berikan ini bisa bertahan sampai hari ini karena murid-murid merayakan kasih Yesus ini. Dengan tindakan pelayanan, tindakan kasih yang Yesus lakukan, para murid boleh saling menguatkan satu sama lain. Tindakan pelayanan membasuh kaki bisa dilihat hanya sebuah adegan biasa saja, hanya sebuah ritual dalam budaya Yahudi, tetapi memberi dampak yang luar biasa. Bagaimana para murid bisa mempertahankannya hingga dengan saat ini, bahwa dalam perayaan Hari Kamis Putih banyak gereja Katolik di seluruh dunia ada yang melakukan pembasuhan kaki ataupun ada yang tidak, tetapi makna dari pembasuhan kaki tetap kita dalami setiap kali kita merayakan Hari Raya Kamis Putih. Bapak Ibu saudara-saudari makriman yang terkasih, tindakan pembasuhan kaki menunjukkan dimensi pengharapan sebab adanya nilai pelayanan dalam kasih Kristus. Bagaimana para murid yang melanjutkan teladan dari Yesus saling membasuh satu sama lain, memberikan pengharapan kepada satu dan yang lain, bahwa sebagai pesiara kita tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus berjalan bersama. Para murid jika hanya melepas Rasul Petrus sendiri saja, mungkin gereja Katolik tidak berdiri sampai hari ini. Tetapi karena mereka ke-12 tetap saling melayani, saling menguatkan, saling memberi pengharapan, mereka tetap berjalan bersama. Jika jalan sendiri-sendiri maka pasti akan sepi. Bisa kita rasakan kalau kita turun dari sini ke mata bawah saja, kalau jalan sendiri pasti kita sepi. Kalau menghibur diri mungkin menyanyi-menyanyi sendiri ataupun omong-omong sendiri. Ketika orang lihat, orang bisa mengatakan mungkin kita gila. Padahal sebenarnya kita sedang menghibur diri karena jalan sendiri. Ketika kita berjalan sendiri maka kita akan merasa jauh sekali. Dan ketika kita berjalan sendiri maka tidak akan ada warna apa-apa dalam perjalanan yang kita jalani. Berjalan sendiri maka tidak akan ada tindakan saling memberi semangat satu sama lain. Berbeda kalau kita berjalan bersama. Pasti ada cerita, pasti ada canda tawa, pasti ada saling penguatan. Ketika satu sudah capek, satu bilang, lagi sedikit sudah sampai, ini di depan, sedikit lagi, 10 meter, 100 meter. Saling menguatkan satu sama lain. Ketika berjalan bersama, maka yang satu bisa memberi pengharapan kepada yang lain. Sebagai contoh, saya sebagai imam tidak ada makna jika saya hanya berjalan sendiri tanpa umat. Begitupun sebaliknya, umat tidak bisa berjalan sendiri tanpa imam, maka tidak akan ada perayaan Ekaristi, di mana perayaan perjamuan bersama. Imam tidak bisa berjalan sendiri, sebagaimana para murid juga tidak bisa berjalan sendiri, maka saya sebagai imam juga tidak bisa berjalan sendiri. Sebagai seorang guru juga tidak bisa berjalan sendiri, karena tidak ada makna jika tidak ada murid. Begitupun sebaliknya, tidak bisa dikatakan itu sebagai anak murid kalau guru tidak berdiri di depan dan mengajarnya. Sebagai kepala juga tidak ada maknanya jika tidak ada bawahan.
Begitupun sebaliknya, ketika ada staf atau bawahan, maka pasti ada salah satu orang kepala yang menakodai sebuah instansi ataukah sebuah organisasi. Dalam keluarga pun demikian, suami dapat dikatakan sebagai suami kalau ada pasangan istri, istri pun akan dikatakan sebagai istri kalau ada suami sebagai pasangannya. Maka suami dikatakan sebagai kepala keluarga dan istri dikatakan sebagai ibu rumah tangga. Di situ ketika berjalan bersama maka ada saling memberi semangat satu dengan yang lain. Umat memberi semangat kepada saya sebagai imam, saya pun demikian. Guru memberi semangat kepada murid untuk semangat belajar, murid pun juga memberi semangat kepada guru untuk tetap memberikan ilmu. Sebagai kepala juga memberikan semangat kepada staf untuk menjalankan tugas di dalam sebuah instansi. Di dalam keluarga juga suami bisa menjadi pengharapan, memberikan semangat kepada istri. Istri pun sebaliknya bisa memberikan semangat kepada suami. Jika tidak berjalan bersama, kita tidak bisa berkata sebagai seorang peziarah di dunia ini, apalagi sebagai peziarah iman. Kita harus berjalan bersama, sebab seperti seorang peziarah, maka kita membutuhkan pengharapan. Dan pengharapan itu hadir dari sesama yang mendampingi perjalanan hidup kita. Maka melayani satu sama lain dan berjalan bersama sebagai seorang peziarah selalu menumbuhkan pengharapan bagi kita yang mengalaminya. Seperti yang dikatakan Yesus, apa yang kuperbuat sekarang ini belum kau mengerti maknanya, kelak akan kau pahami. Yesus memberikan contoh dan teladan kepada para murid sehingga mereka bisa memahami apa yang dilakukan oleh Yesus dalam setiap perjamuan bersama, dalam setiap Eucharistia yang mereka rayakan. Bapak Ibu saudara-saudari beriman yang terkasih, maka marilah kita sebagai peziarah-peziarah iman di dunia ini saling melayani, mengasihi satu sama lain, sehingga pengharapan selalu ada di dunia, bahwa pengorbanan dari tindakan Yesus yang kita imani tidak pernah sia-sia. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan juga tidak pernah sia-sia, karena bukan sebuah perayaan ritual semata. Karena kita agama Katolik, maka tiap hari Minggu harus rayakan Ekaristi. Bukan demikian, tetapi ada makna yang lebih dari itu, bahwa tubuh dan darah Kristus yang kita sambut benar-benar memberikan kita kekuatan, benar-benar memberikan kita pengharapan, sehingga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang imam, umat, sebagai seorang murid, guru, kepala ataupun bawahan, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Apapun profesi kita bisa menjadi semangat atau pengharapan bagi orang lain yang berjalan bersama-sama dengan kita. Maka marilah kita terus berjuang dalam pelayanan kasih di dunia, sebagai apapun profesi kita, sebagai peziarah yang beriman kepada Kristus. Kita mengikuti teladan dari Yesus, yakni mengasihi satu sama lain. Dengan mengasihi, pengharapan akan selalu tumbuh dan bernyala dalam peziarahan hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari beriman yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya
Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menjadi korban peperangan, semoga teladan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi mereka yang menjadi korban perang. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, ya Tuhan, berkatilah dan curahkanlah Roh Kudus kepada para donatur yang telah menyumbang untuk membantu kegiatan gereja paroki kami. Berikan kepada mereka kesehatan jiwa dan raga, serta berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini membaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kurban suci ku
Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Penuh dengan mulia
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, yang pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus, Katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Hieronymus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Ciprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari ini sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum tiap hari, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu Monsinyur Gregorius Montero dan Monsinyur Petrus Turan yang telah mendahului kami dengan materai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling membagikan salam damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah gembala, lihat Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Semoga Tuhan dalam Kristus menyuruh kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Indah